Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Alisa Destriana. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan. Hari ini saya akan menjadi moderator pada online class malam ini. Pada malam ini kita akan belajar membuat animasi pada PowerPoint. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada peserta Zoom pada malam ini, karena kalian telah mengisi malam minggu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, langsung aja kita persilahkan kami Diana yang akan menjadi tutor kita malam ini. Untuk tempat dan waktu, dipersilahkan kami Diana. Ya, suara saya udah masuk ya? Dah. Oke, sebentar ya, lagi sambil nyiapin materinya. Pertama, perkenalkan, saya Mei Diana Putri Salsabila. Sekarang saya lagi kuliah di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Emang sedikit kurang nyambung ya. Ini animasi, tapi saya sendiri dari farmasi. Nah, sekarang juga saya internship ada di Indonesian Freelancer gitu. Jadi salah satu akun di Instagram gitu, mungkin bisa dilihat, sama juga sambil freelancer di Kampus Expo. Jadi kayak ngasih info-info tentang seputaran masuk kampus, kayak gitu sih. Keduanya sih tentang video editor sama tentang video editor sama graphic designer kayak gitu. Nah, tapi oke, saya mulai share screen mungkin ya. Ini kelihatan ya? Kalau ini kelihatan nggak lagi di Kelihatan, Kak? Lagi di slide show. Oke. Nah, jadi sekarang tadi itu untuk internnya jadi video editor, terus juga untuk yang freelance-nya jadi graphic designer. Nah, tapi untuk basic animation from PowerPoint ini sendiri sebenarnya saya belajarnya itu untuk memenuhi tugas-tugas di farmasi gitu. Jadi dari sebelum online sampai sekarang online itu sering banget tugas-tugas farmasi itu sangat bermacam-macam, sangat inovatif lah pokoknya dosennya tuh. Jadi salah satunya tuh suka nyuruh buat animasi. Nah, sorry. Nah, mulai dulu PowerPoint itu kita biasanya buat presentasi gitu kan ya, buat presentasi. Terus juga akhir-akhir ini juga saya sering pakai dan sering lihat juga di Instagram, ini tuh bisa buat desain. Yang udah saya gunakan sendiri untuk buat portofolio, buat CV, proposal-proposal, terus juga biasanya kalau misalnya isertif, terus mau ngisi nama nih, apalagi sekarang kan lagi sering webinar-webinar yang dikasih isertifnya gitu, tuh juga bisa ngisi di PowerPoint ini. Dan juga sebenarnya saya sendiri pernah pakai si PowerPoint ini buat kuis atau game sederhana ya. Mungkin itu lain kali ya. Tapi kali ini kita mau coba buat animasi sederhana kayak gitu. Nah, sebelum bentar kok mau. Nah, sebenarnya saya mau liatin dulu nih mungkin buat teman-teman juga ya, biar emang beneran bisa. Nah, jadi saya izin share screen ngasih contoh ini ya, ngasih contoh yang video yang dibuatnya pakai PowerPoint kayak gitu. Bentar, kita cari dulu. Apakah ini? Oke. Ya, sorry ya. Oke, kita akan coba share. Ini suaranya masuk nggak ya? Coba ya. Ada suaranya masuk nggak ya, Kak? Ada, tapi kecil banget. Oh ya, di mana dong? Itu. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat animasinya aja dulu ya. Benar. Waktu share, ada klik di bawah untuk suara biar bisa masuk. Ada pilihan waktu share screen, ada di bawah, diklik untuk voice-nya. Terutama di farmasi UGM. Nah, kita bakal bahas nih. Yang pertama ada riset dan penemuan obat. Selanjutnya ada farmasi masyarakat dan regulasi. Ada juga obat tradisional. Belum selesai, masih lanjut lagi nih kita.
ada farmasi industri, terus ada farmasi rumah sakit, ada kosmetik dan makanan. Nah, yang terakhir deh, baru ada manajemen distribusi dan pemasaran. Tuh, ternyata banyak ya peminatan di farmasi, tapi teman-teman semua tenang, karena semuanya dipelajarin dari dasar. Nah, untuk pelajaran dasar di farmasi sendiri tuh ada anatomi dan fisiologi manusia, kimia dasar, mikrobiologi, dan juga biokimia. Nah, baru deh seiring berjalannya waktu, belajarnya lebih banyak dari cara meracik, cara kerja, dan pilihan obat untuk tiap individu. Dan belajar tuh nggak boleh berhenti ya. Nah, untuk teman-teman nih yang penasaran atau mau mempersiapkan semester baru, boleh banget cek di bit.ly/mencatat. Nah, apaan sih bit.ly/mencatat ini? Nah, jadi aku sebagai salah satu mahasiswa farmasi yang mencatat di setiap semester membagikan catatan aku di web tersebut, bisa dicek ya. Nah, sekian ya teman-teman. Selamat belajar. Oke, nah jadi itu salah satu contohnya yang saya buatnya benar-benar pakai PowerPoint aja sih untuk animasinya. Tapi emang kalau untuk ngisi voice over-nya masih pakai aplikasi editing video, tapi itu gampang banget lah, bisa pakai yang di HP-HP aja. Nah, kita lanjut ya ke tadi di PowerPoint-nya. Nah, jadi pertama untuk kita membuat animasi itu secara teorinya itu yang jelas harus ada ceritanya dulu gitu. Kayak apa sih yang sebenarnya mau diceritain? Kayak kalau yang tadi saya kasih contoh itu kan sebenarnya tujuan utamanya saya sendiri pengen promosi bit.ly/mencatat itu, yang mana saya naruh catatan-catatan saya di situ ada di blog saya, dan blog saya juga jadinya dengan teman-teman lihat catatan saya, blognya itu bisa kebaca juga kayak gitu niatnya. Nah, tapi kan saya nggak langsung kayak ayo buka bit.ly/mencatat gitu. Ada cerita yang disampaikan, yang mana di situ tuh farmasi tuh sering banget kan, saya sebagai orang farmasi tuh dibilang kayak, ntar cuman jualan obat, cuman jadi kasir di apotek atau kayak gitu. Nah, jadi mau jelasin dulu sebenarnya farmasi tuh kayak gimana, belajarnya apa aja. Nah, dari pelajaran-pelajarannya itu, baru deh ngeceritain untuk, lihat catatan saya yang udah ada pelajaran-pelajaran farmasi yang tadi dibilang. Nah, itu tuh kayak semacam storyboard atau skenario atau tema apa yang mau disampaikan. Bentuknya tuh bisa sketsa atau dibayangin aja sebenarnya juga bisa. Tapi kalau saya sendiri sih buatnya kayak ditulis aja kayak gini, cuman satu halaman aja. Terus ada kayak urutannya aja sih kalau saya biasanya. Jadi urutannya habis slide ini mau ngomongnya tentang apa, kayak gitu. Terus selanjutnya baru deh gimana cara menceritakan ke mereka. Nah, itu dengan menganimasi. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih, saya belajar dari teman-teman yang di video editor di tempat saya intern juga, ibaratnya ya senior saya lah. Animasi itu banyak banget. Ada, kalau nggak salah ada 12 tips, 12 teknik dasar animasi yang saya belum selesai juga belajarinnya. Nah, tapi untuk di PowerPoint ini masih yang sangat sederhana, dan yang kita pakai tools-nya itu ya di bagian animations ini. Nanti kita bakalan lihat-lihat lagi ya. Di animations ini, dan tools-nya itu sebenarnya ada entrance, tapi saya sebutnya in, terus ada out atau exit ini, terus sama ada emphasis. Jadi in waktu masuknya, emphasis tuh waktu dia lagi di layar itu mau gimana, mau membesar kah, mengecil, atau mau berputar-putar, kayak gitu. Sama ada exit atau out pas dia mau keluar. Nah, tapi yang sering terlupa dan dulu juga saya kurang tahu waktu awal-awal tuh adalah tentang pet animation ini. Nah, pet animation tuh kalau dibuka tuh bentuknya kayak gini. Jadi kayak bisa gambar atau mau bentuk-bentuknya gimana, itu urutannya tuh bener-bener kayak free banget gitu, kita yang buat sendiri kayak gitu. Nah, setelah kita menentukan animasinya, maksudnya kayak mau gimana bentuknya, itu tuh bisa buka di animation pen. Jadi ini kayak pengaturan kapan dia harus mulai, on click, quit, atau after preview, atau urutan-urutannya tuh kayak gimana. Nah, jadi ini pertama nih, ini bagian animation pen, ini yang urutan tadi. Jadi ini karena contohnya cuma satu ya. Nah, nanti tuh bisa banyak kayak gitu. Nah, selanjutnya nih ada si effect options. Nah, untuk effect options ini biasanya kalau misalnya kayak kita pakai
untuk dia masuk gitu ke dalam layar itu tuh misalnya mau nih dari atas atau dari bawah, dari kiri kanan atau dari bawah kiri kayak gitu banyak. Nah terus habis after animation-nya dia mau gimana? Apakah berkedip atau langsung hilang atau gimana? Bisa juga dikasih sound effect. Cuman saya sendiri jarang sih pakai yang seperti ini. Biasanya lebih ngatur ke properti atau jalannya dia ini gimana. Selain ada options, ada juga di sini itu timing. Jadi kayak dia mau secepat apa, sama tadi tuh yang mau urutannya tuh gimana. Apakah dia mulainya bareng sama yang sebelumnya, atau sesudah yang sebelumnya, atau harus diklik dulu baru mulai, atau kayak gimana, itu ada di si timing ini. Sama duration ini, udah ada pilihannya kayak very fast, normal kalau nggak salah, slow, sama very slow kalau nggak salah. Tapi juga kita bisa atur sendiri mau seberapa gitu. Kalau nggak ada yang pilihan tadi itu bisa diatur sendiri. Nantilah kita lihat. Sama delay itu kayak mau delay mau berapa menit dulu itu baru mulai ada gitu. Nah, kita lanjut. Oke. Selanjutnya ada text animation. Ini khusus buat teks. Kayak mungkin tadi kalau lihat di video yang awal ada yang tulisan kayak farmasi itu keluar satu-satu. Nah, itu kenapa dia bisa keluar satu-satu itu pakai text animation ini. Text animation. Jadi dia mau keluarnya berbarengan kah atau mau per kata atau mau per huruf, nanti itu bisa. Atau kalau group text itu mau baris 1 dulu, baris 2 dulu, setahu saya kayak gitu juga bisa. Terus udah sebenarnya untuk materinya itu aja karena memang sedikit sih sebenarnya untuk materinya memang gitu karena kita cuma pakai nih di animation ini dan coba-coba aja gitu semuanya kira-kira kayak gimana. Mungkin untuk materinya beneran sedikit gitu dulu. Mungkin selanjutnya bisa ke prakteknya tapi gimana? Mungkin ada yang mau rekan-rekan tanyakan dulu atau gimana gitu. Ini guys, ada yang mau nanya nih nggak sama Kak Mediana? Oh ya, untuk yang nanti nanya, jangan lupa untuk installing aja, karena yang nanya bakal dapat merchandise dari link aja, oke? Oke, jadi gimana? Ada yang mau tanya nggak? Coba tahu minta saran-saran gitu, atau ada yang mau ditanyain sebelum kakaknya praktek? Oke, katanya lanjut aja dulu, Kak. Oh, lanjut dulu. Oke. Kita lanjut ke ini udah sih materinya. Jadi kita langsung lihat kira-kira kalau prakteknya ini gimana ya. Nah, kita akan breakdown aja yang tadi udah teman-teman lihat tuh, yang tadi videonya udah aku lihat juga di awal, udah saya liatin. Nah, kita bakalan breakdown aja kayak gitu. Nah, jadi ini color palette-nya sih yang saya pakai ini dan referensi ilustrasinya sama kayak yang tadi pakai story set. Kalau dari saya sendiri sih pakai ilustrasi orang masih nggak apa-apa. Biasanya kan mereka bisa dicantumin aja. Nah, itu juga saya usahain saya cantumin gitu walaupun kayak kecil atau tersembunyi atau gimana, yang penting tuh masih kelihatan dan dicantumin gitu. Jadi nggak melanggar license atau copyright-nya mereka kayak gitu. Sama ini sebenarnya kan nggak dikomersialkan juga ya kalau saya. Cuman kayak gitu, masih nggak apa-apa. Nah, jadi wait. Oke. Kak, kami ada Iya. pertanyaan nih Oh, dari iya. dia nanya, Kak bisa tahu nggak dapat gambarnya biasanya dari mana atau ada link web yang banyak menyediain gambar-gambar animasi kayak gitu? Oke. Sebenarnya kalau gambarnya ini bukan animasi ya, gambarnya tuh bener-bener gambar doang, PNG atau JPEG. Itu kalau yang ilustrasi buat orang pakainya di Storyset, ketik aja kayak gini nih, Storyset aja gitu, cari di Google. Itu yang orang, nanti mereka ada macam-macam orangnya tuh, ada yang, maksudnya orangnya itu macam-macam bentuk orangnya. Gimana sih? Ada beberapa kreator yang buat di situ gitu. Ada Pana, kalau nggak salah Cuate kayak gitu. Kalau yang animasi, kalau yang ilustrasi lainnya yang bukan orang, biasanya saya sendiri pakainya dari Flippik sih. Terus juga bukan yang premiumnya. Jadi kadang masih nyari-nyari juga di Andrau kadang.
Tapi paling sering di free pick kayak gitu. Gitu. Tapi untuk yang bakal ada di contoh ini, yang tadi juga udah dilihat di contoh videonya, itu gambar-gambarnya dari Storyset semua. Kayak gitu. Nah, jadi ini animasinya. Coba ya kita lihat. Wait. Nah, ini animation pen-nya. Terus kita bisa kayak play itu kira-kira dia bentuknya gimana. Jadi kayak gini nih. Tuh. Nah, jadi kadang kalau emang dia itu indah halamannya atau apa ya, transisinya itu nggak nggak ada, kan transisi dari PowerPoint sendiri tuh terbatas ya. Dan kadang itu suka lebay gitu transisinya, kayak yang apa namanya, kalau tahu deh misalnya kita lihat ya, kayak yang misalnya si Vortex kayak lama banget gitu. Jadi kayak kurang, kalau dari saya pribadi sih kurang suka aja pakai yang kayak gitu. Paling sih kalau misalnya dari transisi ini yang gampang-gampang cuman yang kayak push atau yang morph atau wipe, jadi yang nggak terlalu lebay kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya sendiri sukanya itu ngebuat kayak gini nih. Jadi dibuat dia dia memenuhi layar. Oke, kita coba ya. Jadi kita duplicate slide aja. Nah, tadi kita lihat dulu nih. Kan dia mau muncul, terus tulisan farmasinya keluar gitu ya. Baru ada ngapain sih di farmasi, terus ada ininya keluar. Oke, kita coba hapus. Aduh. Oke, kita hapus. Nah, kayak gini. Nah, pertama kan misalnya di sini pengennya keluar si orangnya ini dulu. Nah, itu salah. Nah, keluarnya tuh sebenarnya pakai dari si si in ini aja paling gampang. Nah, kita pilih-pilih aja tuh maunya tuh yang kayak gimana. Nah, bisa juga si dasarnya yang warna biru ini keluar duluan gitu. Misalnya pakai pick in, terus habis itu si ininya juga pick in misalnya ya. Nah, tapi oke, ntar. Nah, jadi kurang lebih nanti munculnya kayak gini. Kayak gitu. Misalnya ini agak berbeda ya sama yang tadi. Nah, terus kayak yang tadi saya bilang nih, lihat di sini di animation pen-nya, kayak dia mau mulainya itu setelah harus kita klik atau mau tanpa kita klik itu udah langsung keluar aja gitu. Kan kalau video kan masa kita harus ngeklik-klik gitu kan susah ya, dan untuk pengaturannya nanti bingung. Jadi kalau untuk buat animasi yang akan diubah di-convert ke MP4 atau MOV itu biasanya untuk mulainya itu saya nggak on click tapi langsung after previews aja. Jadi setelah dia ganti slide itu dia bakalan langsung mulai untuk muncul-muncul. Nah, untuk yang kan tadi udah si rectangle-nya dulu. Rectangle tuh yang biru ini, terus habis itu yang picture itu yang si apoteker di kasir ini. Itu juga after previews. Nah, jadi kurang lebih nanti dia kayak gini satu-satu gitu. Terus kita sambil lihat juga nih di effect options-nya. Apakah mau dari bawah, dari atas, dari bawah, kiri, kanan. Tapi kalau ini menurut saya udah cocok sih dari bawah aja, karena kan kayak terbang semua dari bawah gitu. Sama bisa ngatur di timingnya. Nah, ini kayak yang tadi saya bilang. Bisa durationsnya bisa very fast, medium, slow, atau very, very, very slow. Nah, biasanya sih pakainya yang very fast, kecuali nanti adalah beberapa kesempatan, biasanya sih pakainya yang very fast aja. Karena kan gak mau ya nungguin dia, ibaratnya kalau 5 detik gitu, misalnya nih kita lihat, dia bakalan lama banget kan, kayak apa gunanya gitu. Jadi biasanya sih saya pakainya yang very very fast. Kayak gitu. Nah, terus ke tulisan ya, ke text animation. Nah, tadi itu modelnya kan dia core satu-satu gitu, ceritanya kayak typing gitu maunya. Nah, tapi di sini tuh gak ada typewriter setahu saya. Bisanya muncul satu-satu kayak gini atau web yang kayak gitu. Atau turun kayak gini, tapi juga kayaknya agak lebay, atau jatuh. Lama banget kan. Nah, jadi kalau misalnya yang buat kayak alat-alat type
typewriting itu saya sendiri pakainya cuman ini dia, cuman Appear. Tapi nggak kayak gitu. Jadi kita buat dulu nih, tadi seperti yang saya bilang after previews, jadi setelah si apotekernya ini nongol, baru tulisan farmasi. Terus mau dibuat kayak typewriting. Nah, untuk di PowerPoint sendiri, itu kita bisa atur di text animations, kayak yang tadi udah dibilang tuh. Jadi bisa by word, by letter. Nah, karena di sini cuma satu kata, dan mau keluarnya kayak lagi diketik satu huruf, dipilih by letter. Nah, kalau dilihat dari awal nanti kurang lebih kayak gitu. Muncul. Nah, baru ngapain sih ini kayak terserah sih. Tapi biasanya juga saya pakainya tuh emang yang nggak lebay-lebay sih, kayak cuman fly in atau appear. Tapi kalau mau berkreasi di yang lain juga nggak apa sih, bagus-bagus. Cuman ini yang biasanya saya pakai ya, itu fly in aja. Gitu. Misalnya terus kita bisa atur kan tadi dari kanan, kiri, atas, bawah. Nah, di sini mau dari misalnya kiri. Dan kita atur after preview. Gimana? Ada yang Iya, ini ada yang tanya beberapa kan di chat. Oh iya, bentar. Animations itu ada di PowerPoint nggak? So, saya ada ya, saya suka nyoba PowerPoint, animasi-animasi itu dari SD. Walaupun ya dulu pakainya sukanya yang super lebay dan super bunyi kering-kering sana sini. Itu dari 2007 tuh udah ada sih. Berarti kan sekarang juga udah 2021, udah lama banget. Kayaknya yang ada kebanyakan laptop ada deh. Untuk project video animation atau motion video graphics. Oke, kalau saya sendiri jujur belum pernah pakai yang After Effects sama Adobe Premiere ya, belum pernah belajar ke situ. Kalau lebih powerful kayaknya, jadi belum bisa membandingkan gitu dari saya pribadi. Cuman kalau salah satu kelebihannya menurut saya adalah di sini tuh laptop saya tidak terlalu kuat untuk ada aplikasi-aplikasi itu, tapi nggak menghalangi gitu untuk tetap bisa buat animasi walaupun belum punya After Effects atau ada Premiere gitu. Itu sih belum pernah tahu, kalau saya sendiri belum bisa bandingin ya. Jadi nggak bisa juga bilang kayak enggak, PowerPoint lebih powerful atau enggak ini sangat lemah gitu, belum bisa, maaf banget ya, soalnya memang belum pernah pakai. Terus kalau untuk objek flat atau ilustrasi untuk proyek pribadi, nah biasanya kalau saya untuk amannya daripada salah-salah, biasanya saya selalu cantumin di akhir sih. Kayak semacam kita kalau ngerjain tugas kan juga ada referensi, juga kita naruh daftar pustaka dan nggak ada salahnya kan untuk mengkredit si pembuat ilustrasinya itu. Jadi kalau saya sendiri biasanya kalau emang di-share atau tugas sekolah gitu ditaruh di referensi di akhir-akhir bareng sama pustaka-pustaka gitu. Sama kalau dari kampus saya sendiri biasanya juga ngarahin kayak gitu sih, ditulis aja gitu, kayak misalnya dari free pick atau undraw kayak gitu aja sih biasanya. Jadi memang jarang pakai yang dari Google kalau saya pribadi kayak gitu. Nah, kalau font itu saya kurang tahu, tapi yang saya pakai untuk project ini saya buat font sendiri. Ya itu cerita lain ya, nanti ya kalau mau lagi belajar lagi mungkin bisa gitu ya. Tapi ini font saya sendiri, jadi nih namanya tuh coba-coba, karena waktu itu emang cuma coba-coba doang untuk ngebuat fontnya, tapi beneran ini saya buat sendiri, ini coba-coba kayak gitu. Untuk yang saya pakai sih kayak gitu, dan lebih amannya sih kayak gitu. Atau kalau misalnya mau pakai yang udah ada, biasanya kan macam-macam kan, ada banyak juga yang free for commercial use. Jadi saya lebih mencari aman sih daripada ada masalah copyright ke depannya. Saya biasanya pakainya ya saya cantumin, atau emang pakai yang benar-benar free commercial use, atau emang buat kayak gitu. Oke, apakah selanjutnya ya, izin bertanya, apakah PowerPoint bisa animasi 3D untuk proses dubbing? Slide PowerPoint-nya. Oke. Animasi berbentuk 3D itu maksudnya gimana? Kalau saya belum pernah coba sih, tapi mungkin bisa ya kalau teman-teman udah punya basic untuk buat animasi 3D, maksudnya udah punya bayangan bagaimana untuk desain 3D-nya, kayaknya bisa. Cuman saya pribadi kemampuannya belum sampai situ, jadi belum pernah coba, tapi mungkin bisa.
untuk menyelaraskan dubbing, saya masih pakai editor lain. Iya, masih pakai editor lain. Jadi benar-benar, jadi ini langsung di save as MP4 dulu. Terus waktu itu saya pakainya iMovie. Nah, terus langsung kalau di iMovie itu ada langsung dubbing di situ, ya udah saya langsung dubbing aja. Belum ketemu buat dubbing langsung di PowerPoint karena waktu itu nyoba voice recording di PowerPoint, tapi kebetulan waktu saya save as MOV itu nggak ke save. Tapi kalau nggak salah, kalau save-nya itu PPSX, pokoknya yang langsung slideshow. Jadi begitu kita buka tuh langsung slideshow, itu setahu saya baru kebuka. Dosen saya seringnya pakainya yang PPSX itu, kayak gitu. Untuk slide-nya desain sendiri atau pakai template? Kalau saya desain sendiri. Oke. Jadi, mungkin nggak kelihatan ya. Jadi ini desainnya itu saya benar-benar sendiri. Jadi ini awalnya putih doang kayak gini. Terus saya pakai dengan template, kok template sih? Color palette tadi 3 warna ini. Ada ungu, kuning, biru. Jadi penggunaan font-font, sorry, lagi baca pertanyaan lagi ya. Font-font yang di web di Google kurang aman. Bukan kurang aman sih, mungkin diperhatiin aja license-nya. Karena kalau di Google itu, tahu saya ada keterangannya kok pasti kayak free for personal use, atau kalau yang aman itu yang free for commercial use. Tahu saya kayak gitu. Jadi waktu mau dipakai dibaca dulu aja. Biasanya ada kok keterangannya kalau di Dafont atau di Google Font. Tahu saya kayak gitu sih. Ada keterangannya. Jadi bukan nggak aman, tapi lebih diperhatikan yang mau dipakai itu yang mana, kayak gitu. Tahu saya yang biasanya sering tuh apa ya, kayak health, lupa. Tapi ntar deh, saya coba cari tahu ya. Setahu saya baca di license-nya sih, ada free for commercial use. Nah itu berarti aman, mau dipakai nggak apa-apa. Tidak akan insya Allah tidak bermasalah kayak gitu kalau untuk font. Cuman kan di sini juga saya udah punya font sendiri, jadi sekalian aja dipakai kayak gitu. Gitu ya, semoga menjawab ya Kak Rahmatullah. Nah, ini tadi untuk yang menjawab desain slides, itu saya desain sendiri, karena kan kita sekalian kita mendesain, itu bisa sekalian untuk nentuin animasinya. Oke, jadi kayak di sini tadi, ini yang sangat simpel ya, cuman mau kayak gitu, dan kita lanjutin dulu ya, sebelum nanti di bawah ada yang agak mendesain slide. Siapa namanya? Si kuning-kuningnya ini mau dibuat jadi penutupan, nanti dia ke tengah kayak gitu. Itu bisa pakai di animations, terus yang saya bilang tadi pakai pet animation. Terus kita tinggal draw line aja kayak gini. Nah, terus kan nggak pas tuh, kayak ternyata dia belum sampai selesai, masih ada sisanya. Nah, kita bisa benerin dari yang merah-merah ini nih, kalau kelihatan. Kita tinggal pasin aja. Nah, udah deh selesai kayak gitu. Terus ini kita atur juga after previews, dan seperti yang saya bilang tadi, 2 detik ini terlalu lama. Jadi 1 detik atau 0,75 deh. Kita coba 0,75 nih. Kalau misalnya mau custom durasi sendiri tuh kayak di bawah ini ada, terus tinggal tulis 0,75. Nah, nanti kalau di play kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gitu. Itu untuk slide yang farmasi. Nah, yang ini tuh sedikit lebih banyak, kalau nggak salah sedikit lebih ribet. Jadi kayaknya nih kita simpan aja untuk di akhir ya. Kalau misalnya ntar sempat, kita balik lagi ke sini. Tapi karena kita masih awal juga, kita bahas yang basic-basic dulu aja gitu. Nah, kita masuk ke yang slide ini. Oke, kita lihat dulu kurang lebih itu bentuknya kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gitu kan. Nah, jadi tadi sekalian menjawab yang apakah ini slide-nya desain sendiri atau enggak. Nah, dari sini tuh kita bisa sekalian ngedesain, maksudnya dengan kita ngedesain itu kita bisa menentukan animasinya gitu. Kayak dalam hal ini itu, aduh ini banyak juga sih sebenarnya. Bentar. Oke, pindahin dulu. Nah, saya mau lihat ini. Kayak kita desain sendiri. Nah, jadi desainnya
kita breakdown aja ya. Nah, jadi awalnya itu kan pakai di home yang layoutnya itu blank. Ya, ini title and content ya blank. Terus untuk latar belakang tuh sebenarnya bisa ya, kita langsung aja ke desain, terus format background, terus langsung isi backgroundnya ini mau warna apa. Tapi saya udah kebiasaan aja sih, jadi pakai kotak gitu, terus dikasih warna sesuai sama color palette yang tadi ada di awal yang 3 ini. Emang nggak banyak-banyak. Nah, terus habis itu kan saya pengennya tuh si orang ini pas sambil ngomong no gitu, sambil keluar tulisannya. Nah, jadi makanya saya atur di sini untuk desainnya nanti dikasih kuning. Oke, dikasih kuning buat nanti masuk tulisan yang warna ungu ini gitu ya, misalnya widgetnya. Terus dikasih orang warna kuningnya di sini gitu. Kayak gini dan nanti ada tulisan no-nya kayak gitu ya misalnya. Nah, oke, kita nyontek dulu tadi awalnya gimana? Oh ya, orangnya muncul dulu. Maaf ya, lupa juga. Nah, jadi misalnya di sini mau orangnya muncul, terus langsung dia ngomong no sambil keluar si kuning-kuningnya itu. Jadi dengan saya mendesain tuh saya tahu gitu loh, kayak si animasinya ini mau dibawa kemana, kayak gitu. Atau bisa dibalik juga sih, dengan tahu animasinya mau dibawa kemana, kita jadi udah bisa nentuin desainnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya desain sendiri tuh lebih gampang sih. Jadi kayak pakai bentuk-bentuk aja kalau saya tuh, apalagi buat tugas kuliah ya, cuman suka pakai main di warna sama bentuk. Nah, ini juga kenapa dikasihnya warna kuning. Misalnya kenapa saya ngasih warna kuning, ini nanti biar bisa transisinya itu dia kayak ngubah ke warna kuning dari sampingnya gitu. Oke, misalnya kita udah ya. Nah, kita lihat nih. Dia muncul no. Terus keluar tulisannya banyak banget peminatan di farmasi dan geser jadi kayak mereka itu nyambung. Makanya di situ kita ngedesainnya, oh aku mau warna kuning di sini biar di slide selanjutnya tuh warna kuning bisa nyambung kayak gitu kurang lebih. Nah, tadi kita lanjut ya di sini ya. Kita mau keluarin orangnya dulu. Nah, itu mirip kayak yang awal seperti yang saya bilang. Saya tuh sukanya jujur pakainya tuh pick in, fly in, kadang zoom sama appear. Nah, yang tadi itu pakainya sih pick in, tapi kita cobalah misalnya pakai zoom gitu. Nah, no. Nah, terus mau muncul si si no-nya. Oke, kita pasin aja. Nah, misalnya mau no-nya tuh kayak keluar bareng sama si rectangle-nya. Bisa di grup dulu gitu, di grup. Terus kita grup gini. Terus kita atur ini dia di depan. Memang begitu, memang kita harus mengatur. Itu misalnya terus si no-nya ini mau misalnya wipe gitu. Dari left, kita buat dari left untuk ininya. Coba kita lihat ya bentuknya gimana. Nah, jadi kayak dari kiri semua, kayak gitu muncul. Ini pilihan pertama, bisa kita grup dulu, atau mau kita satu-satu juga bisa. Nih, jadi kita coba misalnya mau no-nya dulu nih keluar dengan, misalnya apa ya? Misalnya appear gitu. Tadi kita udah belajar apa kayak typewriting gitu kan. Kita tinggal di text animationsnya kita buat by word, by letter. Terus kita mau segi 3, segi 4-nya ya. Ini segi 4 ya, tadi di bawahnya agak-agak trapesium. Kita buat maunya wipe gitu. Misalnya wipe dari bawah, dari kiri. Kayak gini. Kayak gini. Set. Nah, ini juga salah satu aturan di Animation Pen ya. Jadi pertama seperti tadi bilang, ini di after previews, terus si no-nya kita buat after previews. Nah, tapi kan kita pengen nih, si rectangle ini tuh keluarnya bareng sama si no, sama tulisan no maksudnya. Nah, kita bisa pilih ini dan pilihnya with previews. Jadi mereka bakalan bareng-bareng. Kayak gitu. Nah, kalau di play kurang lebih kayak gini. Kayak gitu. Jadi mereka bareng. Nah, kalau misalnya ngerasa si rectangle-nya kecepatan atau kelamaan, iya nggak sih? Ya kan, kayak cepet no-nya belum keluar. Nah, disitulah baru kita bermain-main dengan durasinya. Kira-kira tuh
butuh selama apa gitu. Misalnya di sini kita coba 1 detik, kita coba play lagi. Nah, ternyata kayak sedikit lagi biar pas, tambahin lagi 125. Salah, nggak kelihatan. Kayak gini. Nah, terus dirasa 125 nih udah cukup. Ya udah, kayak gitu. Nah, baru kita buat nih animation pen buat tulisannya lagi. Sama, maunya juga pick in. Jadi kayak dari samping. Oh, nah kita atur dari samping. Kalau saya maunya dari samping, dari left gitu. Kayak set. Nah, ini kan grup teks. Ini tuh setahu saya bisa kita ubah grup teksnya first level apa ya? Coba sebentar ya, agak lupa. Nah, bisa per baris. Ini kenapa banyak banget loh sama peminatannya beda, karena ini udah saya enter ya, jadi bukan satu kesatuan. Kalau yang ini satu kesatuan. Nah, nanti di sini tuh bisa kita atur lagi pakai animation pen-nya. Kayak misalnya bukan cuma jadi penjual obat atau yang bagian awal ini mau after preview setelah si rectangle tadi. Terus banyak banget loh-nya mau setelah tulisan atasnya udah keluar, baru tulisannya ini keluar. Nah, peminatan farmasi walaupun dia udah di-enter, tapi pengen keluar tuh barengan aja sama tulisan banyak banget loh ini. Sama, kita tinggal atur with previews. Kayak gitu. Kalau di play dari awal, kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya, saya tuh pengen kayak ada, apa namanya? Kayak highlight gitu, kayak highlight dan warnanya itu berubah. Maunya kayak gitu. Nah, jadi kita pasin dulu tulisan yang udah warna kuning ini di si warna ungunya tadi, terus dikasih si ala-ala highlightnya ini. Kita taruh, pasin di sini. Tadi udah dibuat dulu ya, dipasin. Terus bisa kita grup. Kalau yang ini sih saya pakainya grup. Nah, terus kita atur deh animasinya, maunya apa. Seperti biasa, kita pakainya wipe aja. Terus split ya. Kurang bagus. Kita pakainya wipe. Jadi kayak dari awal gitu. Nah, ini dari bawah, saya maunya dia dari kiri. Kita buat dari left. Udah deh, kita atur dia after previews. Nah, nanti kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya ngerasa terlalu cepat, nanti bisa diatur lagi di duration sama delay. Tapi menurut saya pribadi sih ini udah cukup aja sih. Soalnya kalau lama-lama buat apa juga kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak buka chat nih. Nggak tahu kalau ada yang tanya. Belum ada ya. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Silakan. Oke, nggak ada deh, Kak. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Nah, selanjutnya mulai ke orang yang muncul ini. Dan mau nanti akan banyak. Jadi ini emang saya pisah untuk yang muncul pertama sama muncul yang lain. Kita lihat dulu ya. Yang pertama nih ada tulisannya dulu, dan ada si highlight, si kotak belakangnya dulu, terus mau keluar tentang baru tulisannya mau kayak jalan gitu, baru keluar orangnya. Jadi tadi kurang lebih ini dulu orangnya, baru ini. Oke. Ini sangat basic sih kayaknya ya. Rounded angle yang oke. Oke, kita coba ya. Nah, di sini kita bisa pertama kan mau keluarin ininya dulu. Tadi itu pakainya wipe, tapi bisa juga split dari tengah gitu misalnya. Mau kayak horizontal out. Nih, horizontal out itu kok nggak muncul sih? Oh, ada 2. Ya ampun. Lupa. Oke. Gini. Nah, ini. Salah, bukan horizontal out, berarti vertical out. Maunya tuh kayak dia kayak tengah keluar gitu ya. Kayak gini bukan. Nah, maunya keluar kayak gitu bisa, terus diatur selama apa. Nah, kenapa ini tuh ada 2? Kayaknya karena nanti bakalan ditumpuk aja banyak sih, tapi ini apa namanya, opsional, nggak harus 2 juga kayak gini juga bisa. Nah, baru kita mau orangnya muncul. Nah, kalau yang orangnya muncul tadi itu sama, pakainya tuh jarang-jarang kita pakainya yang
zoom. Nah, kayak gitu. Terus bisa dari object center atau slide center. Terus mau berapa lama, mau very fast atau gimana. Nah, untuk tulisan ini kan sebenarnya tuh pengen tulisannya itu nyampe di tengah gini ya. Mau kayak ada sampai di sini. Sebenarnya tuh nggak harus pakai pet animation sih. Jadi memang banyak jalan menuju Roma. Bisa juga langsung aja fly in. Terus fly in-nya diatur dari right gitu. Hasilnya tuh bakalan sama kayak misalnya mau kayak pakai cara saya yang sebelumnya, yaitu pakai si pet animation. Kalau pakai pet animation, kita tinggal nentuin dari draw line ini, kita atur dia sampai ke tengah. Nah, ini belum di tengah, jadi kita harus dibenerin kayak gitu sih. Sebenarnya main itu sebenarnya bebas, caranya mau kayak gimana. Yang penting ntar jadi kan intinya. Nah, kayak gitu. Atau kalau mau fly in, ini tadi juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Untuk yang slide ini tuh cuman kayak gitu aja sih. Bener-bener gampang. Dan ini tinggal kita atur after previews. Nah, yang slide ini tuh juga, ini kelihatan kayak, wow, penuh banget. Penuh banget, ini pasti susah. Iya, ya memang lebih susah sih dibanding yang tadi. Nah, tapi ini sedikit, tips and trick, atau enggak juga sih, ini lebih ke cara saya ngerjainnya. Jadi biasanya itu kalau banyak kayak gini, itu saya ngerjainnya satu-satu per satu grup gitu. Oke, saya liatin ya. Kan dia di sini muncul nih, saat penemuan obat, satu ke kanan, ini ke atas, kok ke kanan, ke kiri, ini ke atas, yang obat tradisional ke kanan. Nah, untuk kayak gitu kan tadi ada 3 ya, ada yang ke kiri, ke atas, sama ke kanan. Nah, untuk buat itu tuh, waktu buat ini, itu saya kalau misalnya di satu halaman kayak gini kan cukup pusing ya, maksudnya kayak penuh banget. Nah, jadi caranya adalah saya buat satu-satu di slide, kayak gini, kita hapus aja. Saya buat satu-satu di slide yang berbeda. Bentar ya, ini cukup banyak. Oke. Nah, saya buat satu-satu di slide yang berbeda. Misalnya, sebenarnya kan ini tadi udah muncul ya di slide sebelumnya. Cuman nggak apa-apa, karena ini tadi banyak pada muncul. Nggak, gini. Maaf ya, kita kayak gini. Enggak. No. Farmasi masyarakat tuh ini. Aku orangnya, bentar ya, teman-teman, aku mau ngambil si ilustrasi yang ini. Nah, oke, kayak gini. Kita hapus dulu animasinya biar bisa. Nah, misalnya di halaman sebelumnya tuh udah ada misalnya di halaman sebelumnya udah ada yang tadi ya, yang orang pertama ini yang lagi meneliti. Terus kita mau masukin nih farmasi masyarakat dan regulasi dari dia awal masuk sampai dia awal keluar gitu. Saya dia ada di tahapan ke-2 gitu. Kan susah kan kalau misalnya kita harus numpuk. Nah, ini juga sekalian ngasih tahu caranya dia bisa pindah tempat mengecil. Pertama kita buat sama dulu sih kayak yang ini, masuk keluarnya tadi. Jadi kita buat dulu si ini. Sebenarnya karena ini udah ada si warna ungunya, jadi nggak usah dibuat awal masuk lagi, nggak apa-apa. Tapi udah nggak usah ya, karena udah ada juga di situ. Jadi kita langsung buat si tulisan farmasi masyarakat dan regulasinya muncul gitu misalnya. Fly in, kita pilih fly in kayak tadi, terus langsung dari right. Terus udah kita atur kalau terlalu cepat jadi 1 detik misalnya. Nah, terus bareng sama ini tadi dia mau zoom. Kayak gitu ya misalnya. Terus, nah ini misalnya tadi kan orangnya duluan yang keluar. Ini misalnya mau orangnya dulu yang keluar, kita atur. Ya kita bisa juga kayak gini. Misalnya udah terlanjur buat tadi tulisannya duluan yang keluar.
kayak udah tulisannya yang dianimasiin dia di urutan 1 gitu di sini. Nah, tapi sebenarnya kita mau gambarnya duluan yang keluar. Nah, itu bisa kita tarik ke atas kayak gini. Kayak gitu aja. Terus kita atur seperti biasa after previews. Ini juga after previews. Nah, kalau udah kayak yang tadi bisa ke atas itu kita pakai path animation sama emphasis. Oke, jadi ini kan saat ini dia baru keluar dan keluar tulisannya. Nah, kita mau dia misalnya pindah ke atas sini sama tulisannya juga pindah. Sebentar, aku sambil mengingat-ingat. Oke. Jadi kita mau dia kecil dulu misalnya. Nah, kita bisa pilih di emphasis yang ini nih. Ada banyak sebenarnya, tapi karena kita mau mengecil, kita pilih yang grow or shrink. Nah, ini katanya mengecil, tapi kok membesar. Nah, kita atur di effect options-nya ini. Di sini kita pilihnya yang lebih kecil. Misalnya mau 50%. Kita lihat tuh, udah cukup kecil belum? Ternyata kekecilan ya, nggak kebaca gitu. Kita bisa atur di sini, misalnya mau 80 deh. Kita coba lagi, udah cukup belum? Nah, ternyata misalnya, oke, 80 ini cukup, jadi kita akan buat 80, kayak gitu. Nah, terus kita atur juga untuk tulisan sama untuk, apa nih namanya, sama yang di rectangle yang di belakang ini juga sering jadi 80%. Caranya sama, tinggal kita buat, terus di sini 80. Ini juga kalau mau sambil atur durasinya bisa ya, ini kan 2 detik lama banget kan. Ini dibuat 0,75. 0,75. Terus juga sih rectangle-nya juga sering malah besar. Kita pilih 80 dan kita pilih 0,75. Nah, kita atur juga. Nah, untuk ngaturnya, ini kan kalau kita play nih, yang masih saat ini, itu dia bakal ngecil satu ngecil, baru 1 ngecil. Kok nggak kelihatan kecilnya? Ya udah nggak apa. Nah, kan maunya mereka bareng ya. Nah, itu kita bisa atur sama kayak tadi, with previews sama yang ini after previews. Harusnya sih ini udah mulai benar. Ya, tapi kenapa rectangle-nya tidak mengecil? Oh, rectangle-nya juga ada 2. Oke, kayak gini. Nah, kayak gitu. Tapi kan tadi katanya mau ditaruh di atas. Terus ini kayak gimana? Nah, itu kita pakainya path animation. Kita tinggal draw line aja gitu. Mau kemana? Nih, misalnya mau ke sini. Kita lihat dulu udah. Dia kalau emang di play cuma di bagian ini, dia akan masih dalam ukuran yang besar. Jadi kalau mau emang harus di play dari mulai dia mengecil. Jadi kurang lebih kayak gini. Terus dia naik ke atas. Nah, itu ternyata misalnya kita lihat ya, terlalu naik, kita turunin. Kita memang harus mencoba-coba. Nah, terus kita play lagi, kita lihat lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk awalannya bisa diatur juga biar nggak usah nurun, kita pasin aja. Nah, kurang lebih, salah. Nah, nanti kurang lebih itu dia udah keluar, terus dia bakal naik ke atas. Nah, itu kita lakuin juga buat tulisannya, buat ininya, rectangle-nya, satu-satu kayak gitu. Biasanya sih aku kayak gitu. Jadi kita paste animation juga, terus kita naikin misalnya ke sini gitu. Terus juga si rectangle-nya gitu. Dari sini ke sini gitu misalnya. Nah, terus kita coba play all dulu. Kira-kira udah pas apa belum. Kenapa ketinggalan? Ternyata kan kurang pas ya. Dia terlalu naik di atas. Nah, itu baru kita turunin lagi deh. Di sini kita atur. Kayak gini. Oh ya, salah. Harusnya di play dari sini.
Aduh, ternyata masih ini ya, sangat jauh. Tapi yaudah, ini kita kecilin aja ya. Kita buat 75 aja. Kalau saya sendiri sih memang masih nyoba-nyoba gitu, kayak kurang lebih yang pas ini gimana gitu untuk yang pertama. Tapi kan kalau misalnya untuk tadi kan banyak tuh. Nah, kalau misalnya udah banyak tuh biasanya udah terbiasa, jadi lebih slow sih buat untuk selanjutnya tuh, karena udah ada eh, hasil takaran yang pertama lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini kita atur di sini. Oke, nah tadi kan kalau dilihat tuh waktu di play dia masih satu-satu ya. Nah, padahal tuh maunya sambil mengecil, sambil dia gerak juga. Ya udah, kita tinggal buat ini, kita cepetin durasinya cuma 0,75, terus with previews. Terus ini juga 0,75, terus juga kita buat with previews, dan ini juga 0,75 terus with previews. Nah, nanti kurang lebih itu bentuknya keluar kayak gitu. Atau kayaknya 0,75 terlalu cepat ya, itu bisa juga ntar diatur di sini menjadi 1 detik misalnya. Nah, terus kita ubah kayak gitu. Nah, jadi tadi kan banyak nih yang saya buat di sini ada 3. Nah, jadi saya buat dulu kayak gini, saya buat dulu 1 di sini, terus tinggal saya copy paste aja. Misalnya ini dari sini saya copy ke slide yang emang mau saya masukin. Nanti dia pasti ikutan masuk kok di sini untuk apa namanya? Untuk ininya animation-nya itu juga ikut kepindah. Kalau kita copy paste objek atau duplicate slide itu juga animasinya pasti ikut kepindah. Jadi tinggal kita play. Cuman kalau ini di play bakalan numpuk ya. Cuman ya udah nggak apa-apa, kita coba. Ini agak kurang masuk sebenarnya, tapi nggak apa nih, dilihat. Ini ketutup karena ada tadi ya. Soalnya kan kita buatnya udah ada di situ aja gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi karena ini sudah ada ya, cukup bingung, penuh banget. Nah, jadi kita post kayak gitu. Jadi kita buatnya satu-satu, terus nanti tinggal kita copy paste ke halaman yang mau kita tumpuk. Jadi biasanya sih saya nyediain dulu nih, untuk ini udah jadi 1, kita slide pindahin ke sini. Terus nanti misalnya mau buat lagi buat yang obat tradisional, download lagi si ilustrasinya, terus kita buat di halaman yang sama. Atau kalau misalnya dirasa ini udah bener gitu ya, ini udah di copy, udah dipaste ke sini tadi misalnya. Terus cuman mengubah gambarnya doang. Itu sebentar, sama mau ngubah tulisannya. Kalau ngubah tulisannya kita tinggal ngubah aja nih di sini. Kita ubah obat tradisional misalnya ya. Karena kan tadi setelah itu obat tradisional. Terus dibuat di tengah. Nah, untuk ngubah gambarnya, aduh kayaknya nggak ada deh aku gambarnya. Oke, misalnya kita coba pakai gambar lain ya. Itu kita bisa change picture. Terus misalnya kita pilih, wait. Mana ya? Nih, misalnya kita mau pilih gambar, aduh tapi ntar warnanya mati. Wait, nah kita mau pilih mbak-mbak ini ya. Nah, itu tuh kalau kita pakai change picture itu tetap bakalan sama animasinya. Kayak gitu. Jadi bukan dihapus terus di-upload baru, tapi oke, langsung kita change picture di sini. Kayak gitu. Gitu sih, untuk buat yang penuh ini tadi caranya kayak gitu. Nah, untuk yang untuk yang bawahnya ini masih sama. Kalau teman-teman ingat tadi kita coba slideshow ya. Bentuknya itu ini masih lanjutan dari jenis-jenis peminatan di farmasi sebenarnya ini tuh. Nah, ini tuh masih lanjutannya, ada farmasi industri, farmasi rumah sakit, kosmetik, sama kalau nggak salah yang terakhir distribusi. Nah, sama kan? Ini semua caranya sama, tinggal diatur. Nah, kita masuk ke yang ternyata banyak ya peminatan. Jadi ini tuh apa ya? Sebentar lupa. Oh ya, jadi kalau yang ini itu sebenarnya ini agak ribetnya itu dinyamain bentuk orang-orangnya ini. Karena di sini itu udah
terlalu ramai aja sih. Jadi kemarin saya pengen mindahin di sini. Tapi sebenarnya bisa kalau misalnya untuk si kotak-kotaknya ini mau dibuat di halaman yang sama yang ini tuh bisa. Oke, kita akan coba buat ya. Nih, jadi kalau dilihat itu dia di sini tulisannya naik, turun, ganti warna. Itu kita copy dulu aja deh si... bentar, aku kok lupa ya ini gimana. Oh, ini tuh kayak... Oh ya, sebenarnya nggak perlu. Oke, kita copy dulu aja. Ini kalau udah jadi, terus kita copy paste ke sini juga bisa. Nah, ini kayak yang aku bilang tadi, itu tuh pasti kok mereka itu akan ke Kopas nih. Kalau kita play all, itu pasti si rectangle yang tadi kita copy dari slide lain, itu tetap akan bergerak sesuai yang udah diatur. Nah, dia akan tetap bergerak seperti itu. Oke, sambil saya mengingat-ingat juga ya, ini cukup lupa jujur. Kita hapus. Lupa. Ini yang mana nih? Nah, ini yang ini kita hapus juga. Sama ini yang mana? Ternyata ini agak bingung mau ngapusnya, takut ngubah yang lain. Oke, semoga benar. Ini play from rectangle 2. Bentar ya, agak lupa. Play all. Aduh, kok play all? Play from. Nah. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini tuh saya buatnya seingat saya ya, kan mau dia naik, terus suaranya tuh berubah. Jadi ini tuh sebenarnya akan muncul di akhir. Aduh. Atau bahkan sebenarnya nggak usah pakai ini, nggak pakai gini. Jadi ini kita juga mau sama kayak yang tadi, kita pakainya pet animation. Pokoknya pet animation tuh udahlah kita bisa bergerak macem-macem gitu. Misalnya juga kalau mau pakai yang freeform ini ya, itu kita bener-bener gambar, ntar dia jalan sesuai gambar kita. Nih. Dia akan kayak gitu. Pokoknya itu udah terserah deh kita mau gambar modelannya kayak gimana, dia bakalan ngikutin gitu. Nah, ini tadi lurus-lurus aja, jadi kita cuman pakai draw line biasa dari sini sampai kurang lebih ke tengah. Ya, kejauhan kita bisa atur biar tulisan ternyata banyak peminatan farmasinya ini nggak lepas. Kita atur dia. Dan kadang tuh untuk awalannya juga perlu diperhatiin gitu biar tetap ngepas. Nah, coba kita play lagi khusus bagian ininya. Nah, udah pas ya, tapi cukup lama gitu. Nah, kita buat 1 detik misalnya. Kita play from. Nah, selanjutnya kan pas dia turun, itu pengennya warna si layarnya ini udah berubah gitu, jadi biru. Jadi untuk transisi warna ini tuh maunya tulisannya naik, tulisannya naik jadi ungu, pas turun warnanya udah biru. Jadi dari kuning berubah ke ungu, berubah ke biru. Nah, terus kita harus buat si tulisan ini tuh turun. Turunnya juga masih memakai pet animation. Kita draw line, tapi kita mulainya dari sini. Terus kita gambar garis ke garis yang hijau di awal. Salah lagi, kenapa malah ke rectangle yang itu? Oke. Salah ya, kita mau gambarnya di yang ini. Ini kan udah ada nih garisnya tuh yang kita jadiin pacuan yang di sini. Jadi yang ini ya. Nah, kita pencetnya tetap yang di bawah, tetap kita pencet yang di bawah, terus kita pilih draw line. Nah, baru deh kita draw line ke sini. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kan maunya waktu dia itu ke bawah, si biru-birunya tuh juga turun ya. Nah, itu barulah kita juga gambar juga pet animation yang sama, draw line untuk si biru. Kita pasin juga ke sini, kita pasin jangan sampai ini, dan ini kita buat, atau misalnya mau sampai bawah gini juga nggak apa-apa. Sampai bawah gini nggak apa-apa.
Mana sih? Kayak gini sampai bawah nggak apa-apa, tapi kita pastiin dia itu bring to front. Nah, nanti kurang lebih, kita coba lihat dulu ya. Kurang lebih nanti dia naik. Agak kurang rapi, itu kita rapiin yang di sini berarti. Karena dia agak penuh ini, makanya salah satu alasan saya ntar kayaknya ada yang nanya ya, ada chat, nggak tahu. Kak, kayaknya Oh. jaringannya dia terganggu. Oh, oke. Tapi gambar aku gerak kan dari tadi layarnya ya? Kalau di saya sih gerak, Kak. Oh, ya udah, sip. Takutnya ntar nggak gerak. Nah, ini perlu kita atur-atur di yang sini aja sih, itu ngerapiin di garis-garisnya, dan emang pusingnya lihat garis-garisnya sih, agak pusingnya di situ. Tapi tidak apa. Tuh, itu kayak, jadi itu kenapa dia naik kayak gitu? Tuh, ini tinggal dibuat with previews ya. Kenapa dia agak naik kayak tergoyang itu karena di awalannya itu nggak pas dengan yang kita buat di awal ini gitu. Makanya kita harus ngepasin misalnya seberapa kayak gitu sih. Cuman emang rada makan waktu tuh di ngepasinnya itu. Nggak apa-apa. Kayak gitu sih. Itu pasti kayaknya bakalan nge-supply all. Kita lihat dari sini aja, kurang lebih nanti dia bakalan naik, turun. Nah, bareng kan sama si birunya tuh udah ikut ketarik. Jadi kita atur dia with previews kayak gitu. Ini kenapa aku pisah di sini, salah satu alasannya ya tadi itu, karena capek lihat garis-garis itu terlalu banyak. Kalau kayak gini kan lebih gampang ya, kayak udah pasti pas-pas kayak gitu. Nah, ini tapi sebenarnya kalau mau di sini ya bisa juga sih, ini tinggal di copy ke sini kayak gitu tadi tuh bisa. Nih, ini kan dia akan mulai. Nah, ini kan juga kita harus kalau mau di sini berarti kita harus mulai juga awal si kotak ini muncul kan, harus kita atur juga kan, misalnya harus ada fly in-nya kah di sini kita buat sebelum dia nanti bergerak-gerak gitu, misalnya kayak gini biar dulu kok dari situ sih mulainya. Nih, kita mulai dari awal. Aduh. Nah, baru deh ternyata banyak ya, dan narik garis. Kayak gitu. Itu benar-benar cuman kita main, tuh beneran kayak yang tadi aku jelasin di awal, kita cuman di waktu, warna sekalian ngedesain slide-nya, sama di animation-nya udah gitu aja. Nah, terus kalau yang ini pasti gampang banget sih, cuman keluar ke kiri, sama keluar ke kanan. Gampang ya, temen-temen udah tau lah ya. Terus yang ini itu, betul, ini agak lelah, tapi gampang. Nah, ini sebenarnya tinggal pakai pet animation kayak yang tadi ya, kita udah belajar juga. Cuman kenapa bisa jadi bulat? Nah, itu tuh kita pakai shape aja, kita main di shape. Bener-bener cuman bawaan dari sini kok. Kita pakainya yang mana ya, yang ini, kalau nggak salah. Udah, terus diatur gitu. Kita atur dulu kalau mau ada 4 tuh kurang lebih bentuknya gimana. Jadi emang lama di ngatur-ngaturnya sih, tapi kalau untuk buatnya kurang lebih aja nih, kita atur kayak misalnya harus segini kah, atau berapa, atau kita bagi kalau dia jadi 4 lingkaran tuh gimana, kayak gitu. Enggak ya, ini kita gampang, masih cukup banyak ke bawah. Nah, ini udah. Jadi kenapa yang ini aku pisah sama slide ini? Jadi kan kalau kita lihat ya, ini tuh dia muncul satu-satu, animasinya tuh muncul satu-satu, selanjutnya dia berputar. Nah, kalau misalnya aku buat di sini untuk dia berputar, itu akan sangat tidak terarah. Nah, untuk buat berputarnya itu aku pakai, kita kayak gini, terus aku pakainya animation. Nah, ini baru kita pilih di emphasis, kita pilihnya yang mana ya? Spin. Kita pilih yang spin.
Nah, spinnya itu terserah mau berapa banyak. Tapi kita lihat ya, kalau misalnya pakai di slide ini yang mana bentuknya kepisah-pisah. Kita lihat. Aduh, kita mulai dari awal. Lihat ya. Nah, dia sangat tidak beraturan ya. Padahal kan aku maunya mereka itu berputar sebagai lingkaran gitu. Nah, mungkin itu bisa kita atur-atur di ini sih sebenarnya di apa namanya di ini propertinya. Jadi putarannya tuh nggak sama 360 semua, tapi kan sedikit lebih ribet dan harus menghitung berpikir ke situ. Jadi aku menduplikat buat slide baru dengan yang ini tuh udah aku samain sama dia di tengah. Caranya tinggal waktu aku masih buat slide-nya pas lagi kayak gini udah di tengah semua, aku screenshot ini, terus habis itu aku pasin aja di sini. Lebih gampang. Terus kalau udah keempat bagian lingkaran ini aku grup. Nah, ini udah jadi grup 17 ini. Begitu aku grup, tinggal aku pilih spin. Oke, kita akan coba buat satu-satu ya. Terus ininya apa ya? Oh, swivel. Oke. Nah, ini tuh kan dia udah jadi grup kan. Terus kita tinggal pilih deh spin. Nah, dia putarnya pasti lebih bagus deh. Nah, kalau spin itu kalau terlalu cepat kan kita pusing. Nah, disinilah kita mengatur mau berapa detik. Aku lupa sih aku ngaturnya berapa detik, tapi agak lama juga nggak apa-apa. Misalnya 7 detik. Nah, terus yang ini macam-macam sih modelnya mau keluar kayak yang mana. Tapi ini aku sedikit agak berbeda dengan pakai yang biasanya. Aku pakainya swivel. Jadi kayak koin berputar-putar gitu. Tapi dibuatnya juga tetap cepat. Cuma 0,75 dan ini juga sama swivel juga 0,75. Ini juga swivel 0,75. Swivel kita atur kayak gini. Dan nanti jangan lupa ya kalau misalnya untuk video sih sebenarnya kayak kadang nggak masalah ya on click. Karena kan kita ekspor, tapi kadang aku lebih suka kita buat durasinya sekalian biar ngecek orang ini bacanya udah pas apa belum kayak gitu. Nah, nanti kalau di play kurang lebih, nah ini harus diatur sih. Harus with previews. Ini juga with previews. Biar sambil si tulisan pelajaran dasarnya itu muter, yang kuning-kuning ini mulai keluar kayak gitu sih. Jadi kalau di play kira-kira, oh gini, salah, bukan. Kita with previews, tapi ada di sini kita main delay. Aku baru ingat. Di sini kita main delay. Jadi setelah di sini 0,75 misalnya. Nah, berarti untuk yang kedua itu delaynya 1 atau 0,75. Jadi kurang lebih kalau di play harusnya sini benar ya. Nah, keluar dulu baru dia keluar kayak gitu. Nah, benar-benar. Berarti di sini kita pakai delay. Jadi setelah 0,75 ternyata terlalu cepat ya. Misalnya kita buat 1 detik ya, biar ngitungnya gampang 1 detik. Berarti untuk yang ketiga itu kita delay-nya tadi kan ini 1 detik gini. Ini kan tadi 1 detik kurang lebih kayak gini ya, terus langsung keluar. Delaynya 1 detik karena menunggu yang pertama ini keluar. Berarti untuk yang ketiga itu delaynya sekitar 2 detik. Dengan dia juga cepat muternya tuh 1 detik. Untuk yang keempat juga untuk yang keempat dia dibuat 1 detik dan delaynya juga berarti 1, 2, 3 detik. Yang kelima, ya udah kita buat dia 4 detik. Aduh, please. Harusnya sih kemarin ngaturnya kayak gini nih. Tuh, jadi dia muter satu-satu. Jadi di sini kita baru pakai si delay tadi itu. Karena kalau misalnya, mungkin kayak, kenapa nggak after aja? Kenapa misalnya yang kedua ini nggak after previous aja gitu? Kan tadi ada after previous, Mei, kayak gitu ya. Kalau kita pakai after previous, itu dia akan mulai bergerak setelah lingkaran ini selesai berputar. Kalau nggak salah kayak gitu, kurang lebih gini nih. Nah, dia akan selesai dulu muter selama 7 detik tadi kita atur, baru dia muncul. Nah, baru yang lain muncul. Jadi kan bukan itu kan yang kita mau. Kita mau dia, selama dia ini berputar, yang lain ini sambil muncul. Nah, makanya kita harus pakai with previous, tapi kita atur di delay-nya. Jadi kurang lebih kita hitung setiap ini tuh berapa, kayak gitu. Nah, biar gampang sih pakainya setengah detik atau 1 detik. Jadi tinggal ditambah-tambahin aja.
Kayak gitu sih untuk yang ini. Begitu. Oke. Ini waktunya sampai jam berapa ya? Masih berapa? Mungkin sampai jam 10, Mbak. Oh, Jam 10 tapi udah selesai semua gitu. Kalau oke, misalnya oke. Mbaknya mau lanjut sesi tanya jawab, boleh. Oke, ini mungkin terakhir ya. Habis ini kita tanya jawab. Ini mobil berjalan, cuman emang karena mobilnya juga gambar, bukan GIF yang rodanya bisa muter, jadi emang kelihatan agak terseok-seok gitu. Ini sebenarnya kalau nggak salah di sini animasinya itu kayak tulisannya keluar sama mobilnya jalan. Oke, tapi kayaknya si tulisannya keluar ini nggak usah. Kita buat dia ada di situ aja. Kita buat aja mobilnya ini berjalan. Oke. Kalau aku di sini kan sebenarnya mau mobilnya itu jalan sambil ininya keluar satu-satu gitu ya. Itu kita bisa pakai pet animation lagi sih. Selalu pet animation. Terus kita tinggal gambar deh sampai mana misalnya. Nah, sampai sini. Udah selesai. Atau kita mau pasin misalnya seberapa segini gitu. Play. Nah, terus baru di sini, jadi udah sih kalau mobil berjalan tuh menurut aku kayak gitu aja. Kalau misalnya beda ya kalau yang pakai GIF itu bakalan lebih nyata lagi. Atau misalnya mau pakai gambar jalan raya dan ininya dibuat ada jalan, ikut jalan juga si latar belakangnya, backgroundnya. Cuman karena ini aku mau nunjukinnya itu perjalanan, ceritanya kan di sini storyboardnya adalah perjalanan pelajaran di farmasi dari cara meracik sampai milih-milih obat kayak gitu. Jadi setiap perjalanan si tulisannya ini keluar. Nah, ini udah aku grup. Terus tinggal pilih aja mau apa. Kayaknya aku pilih sih wipe aja sih paling aman. Aduh. Terus efek ini udah di grup loh. Kok kayak gini? Oke, atau enggak misalnya pilih yang lain gitu, fade gitu juga masih oke. Jadi kita buat ini after previews nih kalau yang ini. Jadi kurang lebih ntar kalau di play ya jalan dulu terus keluar. Terus kita tinggal atur lagi untuk yang selanjutnya. Kita tetap pencet mobil yang ada di belakang ini dan kita buat pet animation. Tapi kita buatnya dari titik yang merah, yang pemberhentian pertama gitu. Kalau misalnya mobilnya mau jalan lagi. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Nah, terus kita coba play deh. Kira-kira pas nggak? Nah, kadang kayak ada gerak dikit itu karena di sininya itu nggak pas. Kadang sih tahu aku biasanya kayak gitu. Itu kudu dipas-pasin gitu. Coba ya. Nah, udah kan? Kalau udah pas itu dia biasanya akan bisa bergerak kayak gitu. Terus udah deh untuk selanjutnya sama tinggal ini kebetulan udah aku grup. Jadi tinggal kita pilih fade dan dia akan muncul. Udah ini akan diulangin terus sampai naik ke atas. Untuk selanjutnya sama kita buat garis, dan buat garis. Udah. Ntar di kurang lebih kalau 2 nih kayak gini nih. Udah sih mungkin kalau dari aku ya untuk prakteknya kurang lebih yang basic-basicnya itu ini udah mudahnya dan ini sama. Ini udah perpaduan dari yang di atas aja, cuman fly in atau pick in terus ini dia pakai ini jalan ke bawah, nanti juga lanjut ke halaman ini. Kayak gitu sih. Udah mungkin dari aku ada yang mau ditanyain nggak? Ini Kak, ada tanya. Oh iya, oke. Aku sambil stop share dulu ya. Oh iya, saya pernah coba desain foto untuk ISS. Sebenarnya PowerPoint cukup powerful. Apakah PPT untuk project konten animasi dan Oke. Kalau plugin, aku ngerasa sampai sekarang belum butuh dan maksudnya kayak kita ya cari ilustrasi sendiri sih, cari ilustrasi sendiri gitu bisa. Tapi kalau untuk plugin belum pernah pakai juga dan merasanya sih untuk animasi ini udah cukup. Terus kalau misalnya untuk keperluan
untuk ini ya minimal PPT berapa. Aduh, aku kok kayaknya 2000, aku kan pertama kali pakai itu 2007 ya, dan di situ menurut aku udah cukup sih untuk waktu itu, untuk model di saat itu 2007 itu udah cukup. Nah, kalau untuk sekarang yang aku pakai ini tadi Office 365 karena gratisan dari kampus. Tapi juga pernah nyoba pakai yang 2013 kalau nggak salah, itu udah cukup. Nah, tapi kalau menurut aku pribadi yang penting itu adalah dia nggak lemotnya aja sih. Dan laptopnya kompatibel. Karena sebelumnya, sebelum pakai Office 365 ini aku pakai, aduh nggak tahu apa gitu, nggak tahu versi berapa maksudnya, dan itu tuh cukup lebih, 2011 tapi buat Mac ya, mungkin itu 2013 ke atas ya, karena 2011 yang aku pakai itu cukup lemot, lebih ke lemotnya sih kalau misalnya animasinya, terus habis itu juga tools-toolsnya itu udah memadai semua menurut aku. Nah cuman memang lebih lemot aja, itu mungkin juga karena laptop aku kayaknya sih. Jadi 2013 ke atas mungkin udah oke sih menurut aku. Kalau plugin belum ada kayak gitu, Kak. Oke, ada yang mau tanya lagi? Teman-teman ditanya nih. Ini bermanfaat banget loh, apalagi buat kuliah ya kan, Kak? Jadi Iya, nggak isinya tulisan aja. Iya, sama biasanya teman-teman tuh sukanya kalau animasi pakainya Powtoon. Nah, ini kan biar nggak ada watermarknya. Nah, ini pernah dengar PPT bisa buat video pembelajaran sambil rekam? Bisa. Itu kayak yang kalau setahu saya tuh biasanya kalau yang benar-benar cuman suara aja, dosen saya sukanya pakainya jadi ngerekam suara di slide itu, tapi di save-nya bukan as movie gitu. Biasanya pakai PPSX yang saya bilang itu. Jadi ketika kita klik itu bentuknya slide biasa, tapi ada suaranya. Kayak gitu. Kalau untuk video, biasanya sih ya rekan-rekan atau dosen yang saya tahu itu kayak pakai aplikasi lain gitu biar ada mukanya muncul kan, kayak mungkin pakai Zoom sendirian atau pakai OBS kayak gitu. Kalau plus minusnya apa ya? Kalau plus minusnya kalau untuk materi pembelajaran tentunya kita enak juga kan sambil dengerin dosennya, bisa sambil lihat materinya. Tapi kalau untuk yang PPSX yang tadi saya bilang itu minusnya tuh ini sih yang saya tahu tuh kita nggak bisa pause kalau yang PPSX itu. Jadi kita harus dengerin full satu slide itu. Kalau yang dikasih dosen saya ya modelnya kayak gitu. Jadi benar-benar satu slide itu kita harus dengerin gitu. Kalau kita pencet space bar atau kita lanjut atau ngulang, ya udah kelanjut dari awal. Jadi mungkin minusnya itu ya kalau misalnya pakai PPSX. Tapi kalau misalnya save as movie biasa, menurut saya enak sih karena bisa diulang-ulang juga, lebih lebih dikit minusnya dibandingin kita pakai PPSX. Tapi eh, filenya kayaknya biasanya besar sih. Dan kalau terus Google Drive kadang sering nggak bisa ditonton di situ gitu, kadang harus di-download. Mungkin lebih ke situ sih, Kak. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya nih, teman-teman? Soalnya kayak teman-teman kampus saya nih, Kak, ini juga kalau misalnya bikin presentasi tuh isinya tuh tulisan aja, terus mereka bikin tulisan, terus dibaca juga ujung-ujungnya, padahal kan kita semua juga bisa baca ya. Kalau Iya. cuma mau tulisan aja, kayak monoton banget gitu loh. Nah, iya, ini salah satu caranya biar kayak, wah bisa gitu. Sudah pengalaman not responding. Pernah waktu buat yang ini juga kebetulan responding, terus sikap aku kaget dan panik, tapi biasanya udah nggak ada auto save-nya sih untuk yang terbaru, model-model terbaru sekarang kan udah ada auto save-nya, walaupun nggak sampai versi terbaru ya, maksudnya misalnya kita udah buat sampai slide 3 gitu, kadang auto save-nya agak telat, dia baru sampai slide 2 atau 3 tapi masih yang awal-awal kayak gitu, itu udah cukup membantu sih, kadang kayak ya udahlah tenang lagi gitu, masih bisa dibuka. Jadi ini tadi waktu aku nyiapin juga ketemu ada file awalnya, karena ini bukan file awalnya tapi ini file autosave-nya kayak gitu. Jadi mungkin sarannya adalah mungkin kalau mau membuat animasi dinyalain aja autosave-nya biar tidak terlalu pusing kalau misalnya hilang kayak gitu sih.
Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya, itu juga benar tuh, harus sering-sering save gitu, dikit-dikit Ctrl S kayak gitu. Oke, karena ini udah malam juga ya Kak ya. Terus pertanyaannya juga udah lebih dari cukup. Jadi gimana kalau misalnya kita foto bareng, terus untuk teman-teman yang udah download link aja, boleh dong ditunjukin sambil kita foto nih, foto bareng sebelum penutupan gitu. Nah, untuk tadi yang penanya, nanti kalau misalnya besok dihubungin, berarti kalian yang paling beruntung nih dapat hadiahnya, oke? Oke. Untuk kami Diana, terima kasih banyak ya Kak sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing ke kita. Dan buat saya sendiri ini juga sangat-sangat bermanfaat ya Kak ya. Karena saya belum pernah bikin kayak gini. Nanti next time bakal saya coba deh. Oke, ya sama-sama juga udah dikasih waktu. Kalau ada kurangnya juga mohon maaf gitu. Oh, mantap, mantap. Ayo nyalain kameranya semuanya. Kita ambil foto sama tunjukin link aja nih. Yang mana? Udah di download tadi. Boleh teman-teman? Dibuka kameranya. Siap-siap deh. Oke. Wih, mantap. Udah pada download semua. Oke. Udah siap semua nih? Yang mana yang lain nih? Oke. Ayo kita foto semua ya. Ayo Kak ini, saya atau kakak nih yang fotoin? Ini sudah sambil capture kok. Oke. Oke, kita foto ya. 1, sambil ditunjukin. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke teman-teman, makasih semuanya yang udah hadir pada malam ini. Semoga ilmu yang diberikan sama Kak Diana ini bisa bermanfaat buat kita semua, supaya next time kalau bikin presentasi, nggak isinya cuma tulisan aja, tapi juga bisa bikin animasi. Untuk Kak Diana, terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri online class malam ini. See you next time, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Istia. Terima kasih, Kak. Terima kasih moderator, narasumber. See you. Next event. Dia tuh Mas Aryo itu. Mendadak sih, nanti yang berikutnya kita lebih seru lagi ya. Siap. Siap. Thank you ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.